Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan capek misalnya, letih. Ini sebuah nikmat yang besar. Kalau kita dari pagi disuruh tidur Bapak Ibu sekalian, sampai malam kita tidur nih. Malam disuruh tidur lagi, apakah kita masih bisa tidur? Coba saya tanya. Kalau Bapak Ibu dari pagi disuruh tidur sampai malam, terus malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur nggak malamnya? Hah? Mana ini? Masih hidup nggak? Susah tidurnya ya. Karena kita kan sudah tidur dari pagi sampai malam. Kita tidur dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Terus kita jam 10 malam suruh tidur lagi. Susah tidurnya. Kita sudah banyak tidurnya. Tapi kalau kita dari pagi kerja sampai maghrib, capek nih. Pas ngantuk tidur malam hari. Capek. 2 jam aja sudah nikmatnya luar biasa. Berarti mulai sekarang Bapak Ibu kalau lapar, kalau haus, kalau capek bilangnya apa? Alhamdulillah. Bukan selalu aduh, ya. Keluhan terlalu banyak. Lihat orang yang masih di bawah kita. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, tidak akan bersyukur. Pasti kita akan selalu, ya kalau kita tidak bersyukur, tapi kita lihat orang yang masih jalan kaki. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang pakai mobil, kita lihat orang yang pakai sepeda. Kalau kita punya mobil 1, jangan lihat orang yang punya mobil 2, kita lihat orang yang masih pakai motor. Begitu seterusnya. Kita tinggal di satu wilayah di Jakarta, misalnya, atau di satu wilayah, jangan lihat orang yang lebih elit, lihat orang yang di bawah kita supaya kita bersyukur. Walaupun kita boleh dalam Islam punya ya ambisi positif, tanda kutip ya, punya semangat untuk mendapatkan lebih besar nikmat, tamak terhadap Allah boleh, tapi jangan sampai kita kufur nikmat. Karena tidak mungkin kita pindah ke nikmat setelahnya kecuali kita bersyukur. Syukur ini teman-teman harus diikuti dengan seluruh anggota badan ya. Bukan hanya lisan saja, tapi dengan seluruh anggota badan. Dan yang paling bagus adalah kita bersyukur itu dengan menggunakan apa yang Allah berikan ini dalam ketaatan kepada Allah. Diberikan kesehatan untuk ibadah, diberikan harta untuk bersedekah, gitu kan. Apa saja kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ puncak syukurnya seorang hamba. Kita bisa lihat bagaimana statement para ulama berhubungan dengan masalah syukur ini, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih." Bersyukur itu dijalani dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Sementara memuji Allah digunakan lisan. Maksudnya, aplikasi harus ada. Bukan cuma kita bilang Alhamdulillah, tapi bentuk syukur kita adalah dengan kita ya praktekkan di lapangan. Contoh misal, Bapak Ibu masuk ke satu restoran, cocok makanannya, kita rasa enak. Coba sebagai tanda syukur beli jenis makanan yang sama, porsi yang sama, berikan kepada tukang parkir, berikan kepada orang-orang susah. Kita beli pakaian, berikan pakaian yang sama, berikan kepada orang-orang yang mungkin dia tidak akan mungkin bisa membelinya misalnya. Maka itu bentuk syukur. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariq al-Hijrain di halaman 508 mengatakan, "Ats-tsanau 'alan ni'ami wa mahabbatu wal 'amalu bi ta'ati." Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Ini makna syukur. Kata beliau, memuji atas nikmat, bilang Alhamdulillah, dan mencintai nikmat itu. Melihat ini adalah sebuah hal yang besar. Jangan dikecil-kecilkan nikmat itu, ya. Dibesarkan dan memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Banyak orang begitu kan, kadang-kadang syaitan kelabui dia. Di saat dia belum mendapatkan, maka dia menggebu-gebu. Contoh misal dalam rumah tangga, kita hidup dalam rumah tangga misalnya. Sebelum menikah mungkin kita semangat untuk menikah dengan pasangan kita. Begitu kita sudah menikah, kita anggap itu sebuah nikmat yang kecil, sehingga tidak pernah kita syukuri. Selalu saja ada keluh kesah dalam rumah tangganya. Padahal sebenarnya Allah sudah berikan kepada dia. Mungkin banyak laki-laki lain berharap menikah dengan istri kita, atau banyak perempuan lain berharap menikah dengan suami kita. Tapi Allah jadikan ini sebuah nikmat. Banyak orang tidak syukuri masalah itu, sehingga selalu saja yang ada keluh kesah dalam hidupnya. Pada saat diberikan Allah SWT amanah anak,
Mungkin sebelum punya anak berharap punya anak. Tapi begitu punya anak, anaknya dimarah-marahin, dipukul. Anak-anak bukan untuk dimarahin dan dipukul. Untuk dididik. Kalau mereka salah, itu karena mereka belum faham. Dan saatnya di situ kita mengambil pahala, mencari pahala. Contoh saja, berapa banyak orang tua yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kamu nakal, kamu begini, ibu menyesal melahirkan kamu. Ayah begini dan begitu. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan perkataan buruk untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja berpapasan malaikat lewat dan mengaminkan, akhirnya terjadi. Ya, daripada kita bilang kamu nakal, lebih baik kita mengatakan semoga Allah berikan kau hidayah nak. Misal, lalu kita meluruskan kesalahan dia gitu. Kemudian Ibnu Qayyim juga menekankan ada rukun-rukun syukur itu sendiri. Yang orang boleh mengatakan mengakui nikmat itu berasal dari Allah, sekecil apapun. Ya. Kemudian yang kedua memuji Allah atas nikmat tersebut, alhamdulillah. Lalu yang ketiga meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat di atas ketaatan. Jadi selalu kembali kepada ketaatan. Rezeki itu pada saat seorang hamba sedang melimpah padanya rezeki dan dia sedang dalam keadaan ketaatan, ini berarti rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Dan kalau dia punya harapan untuk mencapai sebuah rezeki lalu belum diberikan, dia tinggal introspeksi diri. Mungkin ada masalah dosa yang dia lakukan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022, wa inna ar-rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang itu bisa terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Sehingga kalau dia beristighfar kepada Allah, bertobat, bisa kembali rezeki tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya rezeki melimpah pada ahli maksiat dan sudah tegak padanya hujjah, maksudnya sudah sempat dijelaskan hukum-hukum agama pada dia, ini nggak boleh, jangan buat dosa, jangan mabuk, jangan zina, jangan ini, jangan itu, tapi dia tetap melakukannya, maka itu berarti tadarruj, tahapan siksaan. Jadi jangan bilang, tuh teman saya pemabuk tapi rezekinya banyak, benar tuh, ya, gonta ganti mobil, ini jabatannya selalu naik, itu tadarruj, tahapan siksaan. Saya tertarik dengan statement salah satu sahabat sekaligus guru kami, Syekh Ziyad Hafidahullah di Jordan. Beliau doktor di beliau pakar hadis di Jordan. Pada tabligh akbar datang ke Indonesia. Waktu itu pas saya ada acara-acara tabligh akbar di Makassar dan beliau ada, saya minta beliau ngisi saja. Beliau bicara tentang masalah perkataan salafus saleh, masalah ibadah, masalah keimanan. Di antaranya beliau mengatakan waktu itu menyinggung masalah bagaimana kita bersyukur dan usahakan jangan mendikte Allah. Beliau kasih contoh dirinya sendiri. Beliau bilang begini, contoh saya, dia bilang, saya dulu saking semangatnya waktu menikah ingin sekali punya anak laki-laki. Maka saya bilang dalam doa saya, ya Allah jangan kau karuniakan saya anak kecuali laki-laki. Dia bilang subhanallah 5 kali istri saya hamil keguguran terus. Dan semua pada saat keguguran itu ternyata anak perempuan. Dia kan berdoa, ya Allah jangan kasih saya anak kecuali laki-laki. Takdir Allah perempuan, gugur anaknya. Maka dia bilang, saya datangi guru saya. Kebetulan beliau muridnya Syekh Albani. Beliau mengatakan, saya datangi Syekh Albani. Lalu saya katakan, Syekh, tolong kejadiannya seperti ini. Apa saran anda? Doakan saya. Kata Syekh Albani, semoga Allah berikan kau keturunan yang baik dan terima apa yang Allah berikan. Dia bilang, semenjak itu saya ganti doa saya. Saya mengatakan, ya Allah berikan saya keturunan yang baik. Maka sekarang beliau punya 5 anak, laki-laki dan perempuan. Semuanya dianggap sebuah nikmat yang besar. Nah, ini contohnya. Karena banyak orang kadang-kadang dia minta tapi maksudnya kepada hal-hal yang detail yang mendikte Allah. Jangan. Boleh nggak Ustaz kita bilang, ya Allah berikan saya pekerjaan ini? Boleh saja. Ya Allah berikan saya anak laki-laki? Boleh saja. Tapi jangan bilang, ya Allah jangan berikan saya kecuali anak laki-laki. Ini masalahnya di situ, ya.